Jangan berpikir ketika ngaji itu siapa gurunya, siapa yang ngajarnya, ya mujib lagi. Jangan. Ya, ngaji itu dasarnya karena Allah. Siapapun yang mengajarkannya selagi dalam hal kebaikan, selagi kalimat la ilaha illallah dijunjung tinggi, ya, maka hadirnya kita di tempat itu akan menjadikan kebaikan, akan menjadi gugurnya segala dosa dan kesalahan. Kalau niat kita karena hal duniawi, rugi. Ya, ada lontongnya enggak? Ada. Ngaji ya. Ada lontongnya? Enggak ada. Malas. Nah, itu. Udah itu. Dari awalnya kalau niat kayak gitu rugi. Ya. Kemudian niat syiar, ya. Sulit, susah banget dulu kita membangun masjid ini, ya. Perjuangannya sedemikian rupa rumit dari awal sehingga sekarang udah terbentuk. Ternyata kata Nabi ada yang paling sulit apa? Memakmurkannya, gitu. Memakmurkannya, karena ketika kita membangunnya cukup satu kali selesai, udah tamat riwayat kita. Adapun memakmurkannya nggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai wafat. Makanya seramai apapun masjid orang, artinya orang mendistribusikannya artinya di sana, ya kan? Kita jangan berpikir merasa bangga dibanding masjid kita yang sepi, padahal kita yang bangun, gitu. Padahal kita punya kewajiban selain membangun fisiknya juga memakmurkannya. Maka siapa yang harus dan pantas memakmurkannya? Kita yang membangunnya, gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan fikih kita tentang masalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Syekh Imam Al-Alamah Al-Faqih Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi As-Safi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki bab tayamum, gitu. Gitu. Ilmu kita udah banyak nih. Udah tentang air udah paham. Tentang pembatalan wudu, tentang mandi besar, ya. Sebenarnya ini sekarang mestinya ulangan ini. Ulangan biasanya. Baik. Paslun fit tayamumi. Ai hadal paslu fi bayanit tayamum. Pasal ini menjelaskan tentang tayamum. Kemarin sudah membahas tentang syarat-syaratnya, gitu. Baik, kita untuk mengulas saja untuk mengingat. Jadi syaratnya tayamum itu, ya, wasaro itu tayamumi satu asya'a. Beberapa syarat tayamum itu ada 5 hal, ya, untuk mengingat aja. Yang pertama wujudul udri. Kenapa tayamum? Salah satu syaratnya harus terpenuhi karena adanya uzur, ya. Udzur itu adalah hal-hal, ya, yang tidak bisa, ya, melakukan secara sempurna wudu menggunakan air. Ada elat namanya. Bisafarin aw maradin, disebabkan karena bepergian atau karena sakit. Nah, itu boleh, ya. Boleh kita melaksanakan tayamum disebabkan karena bepergian atau karena sakit. Waduhulu waqtis sholat. Nah, kemudian syaratnya melaksanakan tayamum itu sudah pada waktunya melaksanakan sholat, ya, setidaknya sudah azan, gitu, sudah azan. Wa thalabul ma'i, kemudian syaratnya harus ada upaya untuk mencari air, baik diri kita sendiri yang mencarinya atau melibatkan orang lain. Ada usaha upaya sebelum melaksanakan tayamum mencari air sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, nah maka solusinya tayamum. Wa ta'adzuru isti'maluhu, kemudian, ya, menggunakan air tersebut menimbulkan efek bahaya, gitu.
ya, saran dokter bagian tangan ini nggak boleh kena air, ya, bagian kaki ini nggak boleh kena air, menyebabkan ya bisa menimbulkan efek penyakit yang baru dan lain sebagainya. Nah, kita ikutin ya arahan medis, maka ya solusinya tayamum. Wa iwajuhu ba'da tolab, ya. Kemudian yang diperbolehkan tayamum itu ya kita mendapatkan air, namun air tersebut lebih layak dipergunakan untuk minumnya binatang atau hewan yang dimuliakan. Saking terbatasnya air, ada air tapi air itu ya hanya cukup untuk minum hewan yang dimuliakan, maka lebih baik kita tayamum saja. Kemudian syaratnya juga watturabut tohir, ya, menggunakan ya alat untuk tayamumnya itu dari debu yang suci dan mensucikan. Alladzi lahu gubar, berbentuk debu yang halus gitu. Makanya ketika Anda seseorang yang memperbolehkan tayamum cukup dari kaca, ya, maka kita lihat kondisinya. Yang pertama kan salah satu rukunnya itu naqlut turab, artinya memindahkan debu. Kalau debu sudah ada, ya kan, berarti tidak masuk kategori memindahkan. Nah, berarti memindahkan di sini berarti ada upaya untuk mencari debu seyakin-yakinnya bahwa debu tersebut suci, gitu. Kenapa? Karena ini syarat dengan debu yang suci. Bain kholatahu jisun aw ramlun lam yajuz. Ketika debu tersebut tercampuri dengan kapur atau tercampuri dengan pasir, apalagi dengan terigu, tepung, aci, nah itu maka tidak terpenuhi, tidak diperbolehkan, harus murni ya dalam keadaan debu. Kemudian rukun-rukunnya ya, pardu-pardunya tayamum itu yang pertama harus ya terlebih dahulu niat ya, niat untuk tayamum. Kemudian wamasul wajhi, mengusap bagian muka. Nah, di sini tidak mesti harus merata ke seluruh muka, nggak mesti ya, dan tidak mungkin bisa merata karena di sini cuman satu kali usapan kan. Nah, hanya sebatas debu tersebut sampai pada bagian muka kita gitu. Kemudian yang ketiganya wamasul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusapkan debu terhadap tangan ya, sampai apa batasnya? Sampai sikut. Nah, sampai sini gitu. Ini pun sama, lagi-lagi nggak mesti harus merata dan tidak mungkin. Debu gimana meratanya? Wa tartibu, dan tertib artinya berurutan, bisa menempatkan pada posisinya. Jangan sampai mendahulukan tangan kemudian muka, nah, nggak sah itu. Nah, atau mungkin niatnya nanti belakangan ya, mendahulukan muka gitu, nggak boleh. Nah, amalan-amalan seperti ini ya terlebih dahulu ilmunya harus kita persiapkan. Kita tayamum, rukun tayamum apa? Nggak tahu. Sunahnya nggak tahu. Jangan sampai ya amalan ini ya, tayamum ini harus ilmunya kita dahulukan. Nah, seperti halnya kita saat ini belajar ilmu tayamum, nanti setelah kita paham tentang tayamum ya sekali-kali lah amalkan di rumah. Setidaknya lah, walaupun bahasa kita latihan, nggak jadi masalah. Nyari debu, walaupun musim hujan orang latihan di rumah ngamalin. Gimana kesulitannya nyari debu, gimana cara mengolahnya debu. Nah, kemudian kita praktekkan terlebih dahulu gimana ya, apa ya. Nah, gitu. Setidaknya ilmu itu harus dipraktekkan, gitu. Walaupun tidak amalan beneran gitu. Apalagi dalam kondisi kita benar-benar ya dalam keadaan safar. Nah, sunnah-sunnahnya wasunanu salah satun, sunnahnya ada 3. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah ya, tetapnya bismillah itu dalam segala hal, apalagi berkenaan dengan ya sifatnya hal yang fardu gitu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Apalagi minum ya, minum baca bismillah, nikmat gitu. Orang lain belum minum gitu dah minum, nikmat gitu.
Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, nikmat. Nikmat itu. Apa? Iya, sunnah-sunnahnya. Kalau rukunnya niat gitu. Rukunnya niat pasti dalam hati harus bismillah sunnah. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Berarti muka nih, muka yang kanan, ya kan? Nah, kemudian yang kiri gitu. Ada juga yang mengatakan ya, yang penting dari tangan kanannya. Nih. Nah, berarti kalau tangan kanan ya, yang ini dulu. Nah, gitu. Nah, gini. Jadi tangannya bagi dua. Ya, yang separuh ini bagian yang separuh ke atas ke sini, yang dari sini ke sini ya bagian yang bawah gini. Nah, gitu. Nah, ya kan ini kan udah nih. Pertama gini kan. Nah, gitu. Ini taruh. Nah, giniin separuh. Nah, ini udah mustakmal. Yang kedua ini. Set. Terus buang supaya nggak kena lagi. Nah, supaya enggak mustakmal. Nah, setelah itu baru bagian tangan. Cet. Nah, bagian mana? Yang kanan ini. Kayak gini, nih. Nah, ini juga sama ya. Yang separuh ini bagian luar. Set. Nah, yang dalamnya bagian dalam. Set. Nah, set. Nah, tinggal separuh. Ini separuh juga. Nah, gini. Nah, ini benar. Ya kan, kalau kayak gini namanya mustakmal. Gini. Nah, itu yang mustakmal. Kenapa di sini pun udah kena tuh. Di sini pun udah habis. Jadi bagian yang bawah berarti bekas yang atas tuh. Berarti mustakmal. Jadi yang benar kayak gitu. Separuh-separuh. Gitu. Tangan pun sama, ya kan, begitu tangan umpama dari sini gini. Nah, semua di tuh. Di sini udah habis tuh tanahnya. Berarti bagian ke sini mustakmal berarti tuh. Bekas pakai sini. Jadi separuh-separuh. Nah, gitu. Itu caranya. Dan itu mesti diamalkan. Saya belum pernah. Belum pernah. Malah sekali-kali itu mesti. Mungkin kalau di sekolah mungkin bisa ya cara seperti ini. Yuk kita jalan ke setempat untuk ngamalin tayamum gitu. Seru itu. Kemudian wal mualah ya, sama ini kayak wudhu ya. Jadi harus terus menerus, nggak boleh terhalang ya. Harus terus menerus. Bagian muka ya kan, terus bagian tangan, nggak usah terhalang-halang. Makanya ya, kalau wudhu ya, apalagi tayamum ya, jangan sampai terhalang dengan ngobrol. Nah, lagi wudhu itu nggak bisa ngobrol. Itu terhalang dengan ngobrol. Batal? Tidak sah? Tidak juga, tetap sah. Cuman kesunahannya hilang. Kenapa? Karena tidak terus menerus. Jangan terhalang mualah itu. Ya, kecuali dengan doa. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Walladzi yubtilut tayamum salah satu asya'a. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara gitu. Sebenarnya ini enak-enak nih, mudah ya. 5 syaratnya, rukun 4, sunnah 3, membatalkan 3. Jadi kodenya apa? 5, 4, 3, 3. Nah, itu bab tayamum. Nah, gitu. 5, 4, 3, 3 bab tayamum. Mana yang 3 yang membatalkan tayamum? Yang pertama, ma'abdolal wudu'a. Hal-hal yang membatalkan ketika wudu. Ya, lupa lagi. Yang hal yang membatalkan wudu apa Pak Danu? Oh, lupa lagi kan. Di sini amalkan nih. Ketika tayamum ya batal, sama halnya seperti hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, makanya di sini kan udah mulai ulangan tuh. Ini sebenarnya arahan ulama itu untuk ulangan, mengulang pelajaran yang sudah. 1 yang membatalkan wudu itu apa? Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Udah itu, nggak usah disebutin keluar angin,
Terus kalau keluar air tuh beda lagi kan. Nah kalau itu udah mencakup keseluruhan, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Nah tinggal bahas kubul apa? Kubul itu bagian depan. Nah dubur apa? Bagian belakang. Terus yang keluarnya apa? Apa saja. Nah makanya kan keluar angin, kalau keluar air masih ada keluar angin. Betul. Gitu. Itu mencukupi jawaban seperti itu. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, apa aja itu. Satu. Yang kedua, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang muhrim. Awas tuh, muhrim. Nah, muhrim itu apa? Orang yang gue muhrim. Nah kayak gini, ini suka kebalik-balik ya kan. Nah pokoknya intinya gini, yang namanya muhrim itu adalah orang yang haram untuk dinikahi gitu. Itu nggak batal kalau muhrim ya. Kalau goer muhrim adalah orang yang tidak haram dinikahi, batal wudunya kalau goer muhrim. Wah bukan muhrim. Nah maksudnya itu goer muhrim maksudnya. Nah goer muhrim. Kalau muhrim orang yang haram dinikahi, sifatnya keluarga kita gitu. Ya istri kita muhrim, cuman muhrimnya muhrim nikah, batal sama istri juga. Jangan dibilang kan istri muhrim, cuman muhrimnya kan muhrim nikah. Coba kalau cerai, ya kan batal nanti wudunya gitu. Artinya nggak permanen gitu. Ya itu namanya muhrim, anak, mertua, nenek, ya kan. Makanya nggak ada istilah bekas mertua, nggak ada ceritanya, salah kalimatnya. Yang bekas istri ada, karena awalnya halal jadi haram lagi. Nah kalau mertua sampai kapanpun, ya kan nggak ada bekas mertua. Makanya walaupun udah cerai, mestinya transfer tiap bulan mesti kasih sama mertua gitu. Nah, kenapa? Karena secara hukum dia tidak batal wudu, nenek ya, kemudian uyu terus ke atas itu. Baik, kemudian yang ketiganya ya, yang membatalkan wudu itu apa? Ya. Apa Pak Danu? Hilangnya akal gitu ya, hilang akal. Nah, ada juga hilang akal itu disebabkan karena tidur, gila, apalagi ayan ya. Nah, pokoknya hilang akal aja itu batal. Kalau tidur masih ada hal pilihan, tergantung tidurnya. Kalau tidurnya duduk seperti ini dari isya sampai subuh nggak batal, cuma harus bisa kayak gini duduknya. Oh mimpi segala macam, wah kemana-mana. Begitu sholat subuh ya kan. Nah, kalau malas wudu itu sah, nggak batal kalau gini. Nah, nggak batal walaupun nunutan yut ya kan, nggak batal ini. Yang penting bisa gini aja. Nah tapi kalau duduknya udah kayak patri kayak gitu, batal itu duduknya kayak apa, kaki ngelonjor atau nyender kayak gini, batal itu dalam tidur ada pilihannya. Tapi kalau gila permanen, gila batal, ayan ya kan batal juga. Nah iya betul. Nah, karena alasannya ketika duduk seperti itu, maka bagian lubang belakang itu bagian lubang belakang tertutup rapat. Nah, coba aja kita tes aja. Ketika kita pingin buang angin, coba dalam kondisi seperti ini bisa nggak? Tapi normal, jangan ditahan sekuat-kuat, normal aja. Itu nggak bisa, gitu. Kecuali mungkin kalau dipaksa, coba aja kayak gini, itu nggak bisa. Dan kenapa di saat tidur membatalkan? Karena kunci bagian belakang itu mata. Kalau mata kita tidur kayak gini, ini kuncinya terbuka, nah, langsung spontan bisa keluar angin. Kalau melek kayak gini ya terkunci, nggak bakalan keluar angin, kecuali mungkin kalau sengaja. Kalau tidur aja pasti, maka dihukumi walaupun tidurnya sebentar ya kan, itu batal. Apalagi lama itu. Apalagi sebelumnya ada hal-hal makanan yang sekiranya memancing keluarnya angin.
gitu. Kemudian ya, yang keempatnya yang membatalkan ya wudu sama seperti hanya membatalkan tayamum adalah memegang ya kemaluan gitu, baik kubul maupun dubur gitu. Itu nggak boleh. Mau anak kecil ya kan, mau orang dewasa, mau punya kita apalagi punya orang, itu batal. Ya boleh. Tapi kan Ustadz dia pakai baju. Nah kalau pakai baju enggak, ya kan? Yang dipegang enggak batal. Permanen. Apa namanya? Gitu. Kalau dianya ya pakai baju kemudian bersentuhan dengan kita, enggak gitu. Umumnya. Ya. Tapi kalau pegangan tangan gini bersentuh. Kecuali ada 3 hal. Gigi ketemu gigi nggak batal, ya gigi kita semeter, perempuan semeter, ketemu nggak batal. Ketemu rambut nggak batal, nah, ketemu kuku nggak batal. Nah, selain itu ketemu kulit batal. Ya, tadi masalah apa? Bersentuhan, ya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Tapi di situ ada pengecualian juga. Kalau yang dipegang kita anak kecil, ya kan, anak kecil, bayi, semua itu nggak batal. Karena nggak ada syahwat. Seperti anak TK, umpama Padano, adik kemana, gitu. Tapi kalau ada syahwat mah, ya kan, batal. Jangan ada syahwat, ya kan, jangan. Jangan. Bagi perempuan itu menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Sapinah, ya baliknya bagi perempuan itu yang pertamanya setelah usia 9 tahun. Keluar darah haid atau tidak 9 tahun itu balik. Di situ sudah ada kewajiban untuk melaksanakan syar'i. Ya faktor sekolahnya nggak tahu, yang penting hitungan kelahiran kan yang tahu mungkin orang tuanya. Oh kamu udah 9 tahun. Untuk pakai kerudung, untuk sholat segala macam kamu udah wajib. Atau sudah datang haid. Ya. Jadi kalau umpama usia 15 tahun, ya kan, tapi belum haid juga, kan udah 9 tahun tadi, ya kan. Mana aja yang duluan itu. Mana yang duluan, tapi emang rata-rata kalau haid itu di usia-usia lewat 9 tahun biasanya. Tapi ada juga antara 2 aja. Kalau bagi laki-laki 2, ya. 1 ya usia 15 tahun, ya. Yang kedua sudah mimpi, ya, mimpi berhubungan. Biasanya kalau laki-laki lebih duluan hubungan, mimpi. Bagi saya sering nanya sama murid-murid ngaji yang belum usia 15 tahun. Ternyata mereka ya lebih duluan mimpi. Kalau perempuan lebih duluan di umur. Ya, umur 9 tahun. Nah, itu apa namanya bab masalah balik. Nikahi. Anak biologis. Ya, muhrim. Anak biologis. Makanya anak biologis itu ada hak waris. Kalau anak angkat tuh nggak ada hak waris. Adanya dihibah. Nah, anak angkat boleh. Anak angkat boleh deh. Cuman ibunya jangan dulu dinikahin. Kalau ibunya dinikahin, maka dia permanen jadi anak kita. Nggak boleh itu. Jadi goer muhrim. Nah itu, ya itu sama. Artinya sudah menjadi apa hukum muhrim, walaupun sudah cerai, gitu. Nggak boleh. Ya. Iya. Pokoknya yang disebut muhrim, ya itu hanya anak biologis, anak pribadi. Adapun anak adopsi, anak angkat, ya kan,
anak tetangga, nah itu batal. Batal gitu. Ade ipar itu apa namanya tidak membatalkan selagi kita masih ada hubungan suami istri sama kakaknya. Jadi itu ada batasnya. Kalau cerai kita sama istrinya, sama kakaknya ya. Nah, kalau cerai sama kakaknya maka menjadi batal. Iya. Nah, goer muhrim. Tidak membatalkan. Sama istri batal. Tapi itu pun ya kan di saat istri kita ya sah menjadi suami istri. Tapi apa alasannya? Karena di saat itu kita tidak boleh untuk poligami adik dan kakaknya. Gitu. Kakaknya dinikahi, adiknya juga dinikahi, itu nggak boleh. Makanya ketika di saat nggak boleh dinikahi, maka adik itu menjadi muhrim, nggak batal dengan mertua, dengan kakak ipar, dengan adik ipar, ya. Tapi jangan keseringan. Kalau syahwat ada, gitu. Tapi kalau ada syahwatnya, ya kan, ya. Bener, hati-hati juga. Nah, makanya ulama fikih lebih cenderung menjaganya. Lebih menjaganya. Kenapa? Karena sama kakak ipar itu ada syahwatnya, itu batal ada syahwat. Turun ranjang boleh kalau turun ranjang, yang penting cerai dulu, kan setelah itu kan jadi batal lagi kan tadi. Iya, namanya turun ranjang, itu boleh, mau. Turun ranjang, naik ranjang itu boleh. Ya boleh. Siti Aisyah itu menurut riwayat 9 tahun. Karena di saat 9 tahun itu saya udah balik, dan orang Arab itu di usia-usia 9 tahun gede-gede, udah dewasa-dewasa. Nah, secara hukum, ya kan, hukum Islam itu boleh karena dia sudah balik, batasannya balik. Kalau sudah balik itu melakukan semua hukum syar'i itu boleh, dan ada beban kewajiban. Bahkan ketika dia punya harta di usia seperti itu, dia wajib zakatnya, gitu, wajib apa namanya haji dan lain sebagainya, karena dia sudah balik, sudah mencukupi ketentuan syar'i. Nah, gitu, betul. Iya. Nah, kemudian yang membatalkan tayamum itu waru'iyatul ma'i fi ghairi waqti sholat. Jadi melihatnya air ya dalam keadaan belum menunaikan sholat. Contoh gini, kita udah tayamum nih, pas kita mau sholat, ya kan, ternyata apalagi hujan turun, kok di depan itu kayak ada suara apa namanya ikan kecepok-kecepok, oh berarti ada ikan, itu batal seketika. Ya batal. Terus kalau batal kayak itu ya udah, berarti ambil air itu pakai gunakan untuk wudu, tapi dalam keadaan kita belum sholat ya. Tapi kalau dalam keadaan sudah sholat, ya kan, kita udah sholat nih, ya kan, terdengar umpama suara ikan ya dalam hati kita, ya kayaknya ada air, teruskan aja sholat, tidak boleh membatalkan sholat, haram hukumnya. Nah, tapi nanti kedepannya ada penjelasan yang lebih rinci lagi. Ini hanya sebatas sematan saja. Kemudian yang ketiganya waridatu murtad. Kita udah tayamum, ya. Kemudian di saat udah punya tayamum gitu, bersih daripada hadas besar dan hadas kecil, melakukan suatu murtad. Ya, di dalam Syalamut Taufik itu murtad itu ada 3 cara, ya. 3 hal. Pertama disebabkan ucapan,
disebabkan kelakuan, disebabkan hati. Contoh ya, dengan hati, ya besok saya mau ke gereja, ya kan, saya mau ibadah seperti mereka, ya itu dalam etikat seperti itu udah lepas tuh Islamnya gitu. Kayak mereka, saya mau ibadah seperti mereka gitu. Atau gantian lah, besok-besok mah Jumat, kalau Jumat tanggal sekian di sini, kalau Jumat tanggal sekian saya mau ikut ibadah mereka. Itu dengan itikat seperti itu, maka keluar Islamnya, gugur. Atau dengan ucapan, ya kan, dengan ucapan sejenis kita meyakini dalam hati bahwa agama yang kita anuti saat ini nggak ada nilainya, nggak ada harganya, direndahkan serendah-rendahnya. Buat apaan begini nih, mending agama gini. Nah, makanya kita jangan sekali-kali memperbandingkan, dikhawatirkan, ya kan. Tuh liatin, walaupun mereka non muslim tapi dengan secara ini, jangan terlalu dibangga-banggakan. Di Islam pun juga lebih daripada itu, hanya kita pengamalannya itu aja. Jangan kita orang non muslim ternyata lebih baik ya begini, jangan terlalu, ya biarkan aja. Sebenarnya bukan faktor agamanya, faktor kitanya. Di dalam Islam itu lebih rapi sebenarnya, lebih rapi. Kemudian dalam perbuatan, ya kan, ngaji melulu dilempar Al-Qur'annya karena ihanah, menghinakan, itu bisa jadi murtad gitu. Nah, Al-Qur'an dilempar, ngaji mulu, kerja gitu kan. Nah, dengan niat ihanah, menghinakan, maka itu bisa menjadikan hal-hal yang sifatnya murtad gitu. Insya Allah besok kita jelaskan yang lebih rinci secara sarahnya ya, tentang hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan tayamum. Di sini sangat rinci banget ya. Ya salah satunya ternyata kegunaan tayamum itu hanya sifatnya satu kali saja. Nah, satu kali kewajiban. Kalau kita zuhur mau sholat nih dengan tayamum, cukup dengan zuhur saja. Adapun asar nggak bisa digunakan. Asar kita harus tayamum ulang. Kecuali melakukan hal yang sunnah, itu boleh sekehendaknya. Umpama zuhur udah sholat nih, kita mau sunnahnya, itu boleh. Mau ba'diyahnya, mau sholat hajatnya, mau baca Quran, boleh dan sebagainya. Gitu. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya, secara sarahnya lebih leluasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.